Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Asyukru ala ni'amillah. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata. Syukur dan nikmat. Dua kata ini merupakan kata serapan yang sudah menjadi bahasa Indonesia yang kita pahami bersama maknanya. Namun sebenarnya diambil oleh bahasa Arab dan bahkan bahasa Al-Quran. Yang juga disebutkan di dalam Al-Quran, asyukru dengan berbagai mushtaqnya, dengan berbagai bentuknya, asyukru, syakirun, yashkuru, syakar, semua ini adalah bentuk syukur. Disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 75 kali. Allah Subhanahu mengatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. An-Naml ayat 40, Allah menggabungkan fi'alul madhi dan fi'alul mudhari' dalam satu ayat. Allah juga mengatakan dalam fi'il dengan menggunakan fi'il amr atau fi'il perintah. Washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Di sisi lain Allah juga menggunakan sighah fa'ul atau timbangan fa'ul. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Surah Saba ayat 13. Kalimat ini semuanya bermakna syukur atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nikmat Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an menggunakan tak marbutah yang bundar kurang lebih 25 kali dan tak maftuha menggunakan 11 kali. Ulama lebih detail membahas tentang ini bahwa ada perbedaan antara yang disebutkan antara kenikmatan yang disebutkan menggunakan tak marbutah yang bundar ataupun tak maftuha yang maftuh. Namun hal ini adalah tentunya lebih mendalam dan ini adalah amaliyatut tafsir. Ini adalah pembahasan ulama-ulama tafsir. Ala kulli hal, jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah setengah atau seperdua dari resep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi gelombang dunia. Setengah. Kenapa setengah? Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin. Ajaib kata Rasulullah, perkara orang mukmin. Fa inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap perkaranya itu semuanya baik. Khair. Setiap perkaranya adalah baik kata Rasulullah. Maka ada dua. Yang pertama, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan sarra, sesuatu yang senang, sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bagus, dia mensyukuri, fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Setengah. Setengahnya lagi kata Rasulullah, wa in asabathu dharra, apabila dia terkena musibah atau terkena sesuatu, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lahu. Maka ini adalah resep kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Dan ini ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999. Resepnya adalah syukur dan sabar. Bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas bala ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tentunya ada hal yang lebih luar biasa dari sekedar mensyukuri nikmat Allah ataupun bersabar atas bala ataupun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hal yang luar biasa tersebut? Hal yang luar biasa tersebut adalah bukan sekedar mensyukuri nikmat Allah, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, tapi juga bersyukur atas bala, bersyukur atas dharra, bersyukur atas segala sesuatu ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Ini hal yang aneh sebenarnya.
Ketika kita dicoba, bukannya kita mengeluh sebagai manusia biasa, bukannya kita bersabar sebagai orang yang beriman, malah kita bersyukur. Ketika kita berjalan, tiba-tiba motor kita bannya bocor. Orang biasa mengeluh. Orang yang beriman harusnya bersabar. Namun orang yang luar biasa ini, atau hamba-hamba Allah yang luar biasa ini, dia malah mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa dia bisa mengucapkan Alhamdulillah? Karena dia tahu, dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Alhamdulillah, ban motor saya hanya bocor. Bagaimana seandainya di belakang ada mobil truk lalu melindas saya? Ya Allah, mungkin saja ban saya bocor itu saya ditunda, saya disinggahkan di sini. Mungkin saja di depan sana itu ada bala, ada bencana yang lebih besar yang akan menimpa saya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Maka orang yang mampu mensyukuri atau bersyukur atas bala yang menimpa dia adalah orang yang luar biasa. Maka sebaiknya kita menata hati, menata husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa, Ustaz? Ada dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pertama kali menginginkan menurunkan salat itu jumlahnya 50. Allah membuka rahasia tersebut. Yang diinginkan Allah di langit sana adalah 50, tapi yang disanggup oleh umatnya hanya 5. Maka ketika itulah ada bala yang menimpa kita, ada ujian yang menimpa kita, kita kembalikan. Salat itu aslinya 50 dan kita diberikan 5. Artinya ujian yang diberikan kita sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemampuan atau atas apa yang bisa kita hadapi. Jamaah muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan 3. Yang pertama, dalam hati. Al-yaqin fil qalb. Kita yakini dalam hati, Alhamdulillah. Tanpa suara. Wala yattari ahadun 'alal qalb illa Allah. Tidak ada yang mengetahui isi hati kecuali Allah. Makanya kata para ulama, kita mengucapkannya dengan lisan. At-talaffuzu bil lisan. Kita ucapkan Alhamdulillah. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri, mengucapkan kata Alhamdulillah, lidah kita bergoyang, kerongkongan kita bergerak, pita suara kita mengeluarkan suara, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata guru-guru kita harus mengucapkan Alhamdulillah atas Alhamdulillah yang pertama, atas izin Allah. Dan kita harus mengucapkan Alhamdulillah yang ketiga atas Alhamdulillah yang kedua, yang keempat atas ketiga, kelima atas keempat, dan seterusnya. Makanya syakur, selalu bersyukur. Bersyukur tidak ada habisnya atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah juga tidak ada batasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tuhsuha. Kamu tidak akan bisa. Yang ketiga, kita mensyukurinya dengan al-amalu bil jawarih, yaitu berbuat dengan anggota tubuh kita. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan harta, kita sedekahkan. Kita diberikan kekuatan, kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita diberikan kelebihan waktu, kita gunakan untuk membantu yang lain. Yang terakhir, bagaimana cara kita menghadirkan atau mendatangkan rasa syukur itu di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Caranya yang pertama adalah yang seperti disampaikan tadi, adalah berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah selalu melihat ke bawah. Selalu melihat ke bawah. Apabila kita mengendarai motor, jangan kita melihat kepada orang yang berkendara mobil. Apabila kita punya mobil, jangan melihat kepada orang yang punya pesawat pribadi. Lihat ke bawah. Alhamdulillah saya punya roda 2. Saudara seiman saya tidak memiliki kendaraan. Yang tidak memiliki kendaraan, lihat kepada yang lain. Mungkin saja mereka tidak bisa berjalan. Yang tidak bisa berjalan melihat, mungkin saja Alhamdulillah saya masih hidup. Saudara saya sudah berbaring di kuburan dan lain sebagainya. Ketika kita selalu melihat ke bawah, maka rasa syukur itu akan selalu hadir. Rasa puas atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu hadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita di penghujung tausiah ad-diniyah kali ini. Intinya adalah bagaimana kita menghadirkan rasa syukur di dalam hati, mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya, yang tidak bisa terhitung jumlahnya begitu banyak. Pada akhirnya Al-Faqir mengucapkan kepada jamaah rahimakumullah sekalian, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa di hari ini. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan ibadah puasa di esok hari, ibadah tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya.
Semoga kita semuanya disampaikan umur kita di hari yang fitri sehingga menjadi orang yang faizin wal a'idin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.